Shalom umat umat Tuhan. Tuhan. Senang sekali bisa kembali menyapa umat Tuhan dalam episode sedap kali ini. Umat Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan salah satu kisah perjalanan rohani dari seorang anak Tuhan. Ya, kisah penuh tantangan yang menunjukkan betapa berharganya anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Namun, di dalam perjalanan itu, kita juga dipanggil untuk memikul salib, yang artinya ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Betul tuh Gap, tidak selalu mudah, bahkan terkadang sangat menyakitkan. Tapi di setiap langkah yang berat, ada kasih dan pertolongan Tuhan yang dinyatakan. Amin. Kiranya apa yang kita dengar hari ini dapat menjadi kekuatan bagi setiap umat Tuhan untuk tetap setia berjalan bersamanya. Shalom, perkenalkan saya Sera, saya pribadi yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saya dibesarkan di tengah keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Kami bukan anak-anak Allah dan tidak mengenal siapa itu Yesus. Namun kami diajarkan untuk taat beribadah, berperilaku baik, hormat pada orang tua dan diajar untuk tidak melanggar norma-norma yang ada. Salah satunya adalah saya anak perempuan, saya diajar untuk jangan pulang malam, berpakaian sopan, dan bertutur kata yang baik. Saya mengenal Tuhan Yesus melalui pertemanan. Saat itu saya memiliki 2 orang teman dekat, Henny dan Iwan. Kami berteman baik dan bisa dibilang kami dekat. Henny adalah orang yang baik, terutama dalam hal berbicara. Ia bisa menerima keberadaan dan kebiasaan saya yang suka ceplos-ceplos saat berbicara, dan terkadang bisa membuat orang lain sakit hati. Dia juga seorang yang rajin ibadah, suka berdoa, termasuk tanpa saya tak ketahui, dia suka berdoa untuk saya. Bersama Henny, saya pernah beberapa kali ibadah di gereja. Lalu yang satu lagi adalah Iwan. Dia orang yang menyenangkan, selalu membawa keceriaan di tengah kesulitan. Bawaannya selalu ada, dia pasti happy. Meskipun dia sendiri memiliki pergumulan sendiri. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mempertemukan saya dengan anak-anak Tuhan yang memiliki perilaku mencerminkan Tuhan Yesus. Mereka panjang sabar, berhikmat, dan mereka berani menceritakan tentang Tuhan Yesus tanpa menyinggung dan menjatuhkan keyakinan saya pada saat itu. Semakin lama bergaul dengan mereka, semakin lebih dalam saya mengenal Yesus, semakin jatuh cinta, dan akhirnya saya memutuskan untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika saya menyatakan iman saya kepada orang tua dan keluarga, mereka tidak bisa menerima keputusan yang saya ambil. Saat itu keluarga saya bergejolak dan akhirnya saya diasingkan di suatu tempat yang membuat saya cukup tertekan secara mental dengan kondisi lingkungan yang benar-benar tidak nyaman. Saya juga kehilangan pekerjaan yang selama ini menjadi sumber penghasilan saya untuk hidup mandiri. Hubungan pertemanan yang sangat saya butuhkan, yang selama ini mendukung, memotivasi, memberi semangat, semuanya menjadi terputus, berganti dengan masa-masa yang sulit. Bahkan saya harus meninggalkan rumah dan hidup terpisah dari keluarga yang saya cintai. Saya benar-benar mengalami kehilangan yang berharga dalam hidup saya. Puji Tuhan, di tempat pengasingan saya diizinkan untuk membawa Alkitab, di mana hal itu seharusnya tidak boleh. Di tengah-tengah ketertekanan saya membuka Alkitab secara acak. Dan saya mendapatkan ayat firman Tuhan di dalam Wahyu 2 ayat 10 yang mengatakan, "Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Ayat firman Tuhan ini sungguh menguatkan saya. Di dalam pikiran saya bahwa ini akan berakhir dan saya akan keluar dari tempat ini sekalipun dari 10 hari menjadi 3 bulan.
Setelah itu saya memutuskan untuk keluar dari rumah orang tua saya karena kecintaan saya terhadap Tuhan Yesus itu tidak terbendung. Saya rindu kembali ke gereja, rindu kembali beribadah. Namun saya juga harus berpikir untuk kehidupan saya karena saya sudah kehilangan pekerjaan saya harus kembali lagi mencari pekerjaan. Untuk mendapatkan pekerjaan, saya membutuhkan surat-surat pendukung tentunya, dan itu masih berada di rumah orang tua saya. Saya beranikan diri untuk datang ke rumah orang tua saya dengan rasa khawatir, rasa takut diasingkan kembali seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Namun pertolongan Tuhan luar biasa. Ketika saya sampai di sana, saya disambut dengan baik oleh ayah saya pada saat itu, ditanyakan kabar, apa kamu sudah makan dan lain sebagainya. Lalu saya bilang saya ingin mengambil beberapa surat-surat yang saya perlukan pada saat itu adalah ijazah, akte kelahiran saya, dan papa saya menyiapkan itu semua. Dia siapkan, dan juga saya mengambil beberapa pakaian saya. Setelah itu papa saya ngobrol-ngobrol sedikit, lalu papa saya menyetop taksi pada saat itu, menyetop taksi dan mengantarkan saya, melepaskan saya dari rumah saya untuk yang terakhir kalinya. Dan saya di sini melihat pertolongan Tuhan luar biasa. Apa yang saya khawatirkan itu tidak terjadi. Semuanya dibuat baik dan lancar adanya. Bahkan dalam proses mencari pekerjaan, saya dihantui rasa khawatir juga karena tabungan sudah mulai menipis, bahkan habis pada saat itu. Tapi di sini saya melihat pertolongan Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan saya dengan berbagai cara yang Tuhan lakukan. Saya boleh tetap hidup pada saat ini. Saya tetap makan sehari 3 kali dengan cara yang tidak terpikirkan oleh saya, sehingga pada akhirnya saya menemukan pekerjaan yang baru. Dalam hal keluarga, Tuhan tidak membiarkan saya sendirian. Tuhan mempertemukan saya dengan anak-anak Allah yang pada saat ini sudah menjadi keluarga saya, yang memotivasi saya dan membimbing saya untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Pada saat saya mendengar berita kematian ayah saya sedih dan sempat menangis karena saya tidak berada bersama-sama dengan mereka di sana. Namun saya berdoa agar mereka juga mengalami kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus sama seperti yang saya alami. Ya, saya tidak tahu dan itu di luar pikiran manusia. Dengan segala tantangan yang saya hadapi, hati dan pikiran saya hanya tertuju pada Yesus. Bagi saya, kalau Tuhan sudah memilih dan menetapkan, Tuhan pasti bertanggung jawab atas pilihannya. Saya bersyukur atas karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi saya, bersyukur dapat masuk dalam bagian dari kerajaan Allah, hidup dalam Tuhan, berjalan bersama Tuhan, bukan berarti semuanya baik-baik saja, semuanya lancar. Banyak hal yang membuat hampir putus asa, namun di ujung dari ketidakberdayaan dalam menghadapi pergumulan, justru di situ saya melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Dari masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah hubungan dengan sesama, Tuhan Yesus selalu hadir menolong dan memberikan jalan keluar. Salah satu pergumulan terhebat dalam hidup saya adalah setelah menikah dan saya mengandung. Dari awal kehamilan saya didiagnosa bahwa janin tidak berkembang karena virus. Saya teringat pada masa awal kehamilan, saya pernah didoakan oleh Pastor John Cherry dari Amerika. Salah satu doanya adalah Tuhan memberikan dokter yang tepat. Puji Tuhan, saya dipertemukan dengan dokter yang tepat. Pada saat itu dokternya bilang bahwa melihat kondisi seperti ini, seharusnya janinnya tuh harusnya digugurkan. Karena ada 2 virus dan 1 parasit yang menginfeksi. Ada virus rubella dan cytomegalovirus atau CMV dan toxoplasma. Ketiga hal tersebut menyebabkan keguguran atau cacat bawaan saat lahir. Saya dipertemukan dengan dokter yang tidak seiman, namun dokternya berkata,
Saya punya Tuhan, Anda punya Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Puji Tuhan, anak kami lahir dengan selamat dan sempurna. Tidak ada cacat walaupun selanjutnya pergumulan kami tidak selesai dalam merawat dan membesarkannya. Banyak hal yang harus kami hadapi, dari alergi yang menyebabkan gangguan pernapasan, tumor payudara sejak dini, dan lain sebagainya. Satu hal yang saya rasakan, Tuhan Yesus selalu hadir dan menolong. Kalau kemarin Tuhan Yesus menolong, besok, lusa, dan seterusnya Tuhan Yesus pasti akan menolong. Wah, luar biasa ya, Gap. Kasih dan pertolongan Tuhan sungguh nyata dalam hidup orang percaya. Betul tuh, Rek. Setiap perjalanan iman punya ceritanya masing-masing. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Umat Tuhan, sampai jumpa di sedap selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah, selalu ada pertolongan. Sedap. Oh Tuhan yang tak pernah mengecewakan, rancangan-Mu penuh damai sejahtera, penyertaan-Mu membuatku sanggup hadapi semua tantangan di hidupku. Selalu ada pertolongan.